Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyatihil kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya as-syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'alifadal kitab asy-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai pada bab 5 menerangkan tentang keutamaan iman. Rumah saku bab 5 gak mari-mari ya. Niki babe ana 40 ya, akeh men ya. Hadis nomor 8. Nggih, bener. Nah, bab 5 tentang keutamaan iman, hadis nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku qaidul fatki taline mateni. Layaftiku ojo podo mateni sapa mukminun wong kang podo iman. Hadisnya pendek nih. Iman itu adalah pengikat untuk membunuh. Layaftiku mukmin, setiap orang mukmin jangan sampai melakukan pembunuhan. Yang dimaksud dalam hadis ini ai al imanu yamna'u minal fatki. Iman itu mencegah terjadinya pembunuhan. Dalam kalimat hadis ini layaftiku mukmin itu adalah khobar tetapi bimakna nahyi, bimakna nahyun. Itu khobar tapi bermakna nahi. Wis paham ra paham pokok tak terang nih. Cara nahwu ngoten nggih, itu menurut ilmu nahwu begitu nggih. Kedudukannya sebagai khobar tetapi mempunyai kandungan makna larangan. Pemberi khobar itu pemberitaan, dikabarkan. Jadi kalimat janganlah membunuh itu walaupun dalam kedudukan hadis ini, dalam kalimat ini itu kedudukannya sebagai khobar tetapi mempunyai makna sebagai larangan. Di wong mukmin itu ora oleh mateni wong kecuali dengan sebab-sebab yang diperbolehkan. Hadis yang lain, apakah membunuh saja yang tidak diperbolehkan? Boten. Rasulullah mengatakan haramallahu minal mu'min damuhu wa maluhu wa irduhu wa an la yadunnu bihi illa khair. Haramallah, Allah mengharamkan
Minal mukmin, dari orang-orang mukmin itu dammuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya, wa anna yadunnu ibihi illa khair, dan hendaknya tidak berprasangka engkau kecuali dengan prasangka yang baik. Hadis niki dirungokno penak tapi nek dilakoni wangel iki. Jadi orang mukmin itu diharamkan atasnya darahnya, hartanya, kehormatannya. Darahnya berarti kita tidak boleh membunuh kecuali dengan sebab yang diperbolehkan. Apa sebab diperbolehkan itu? Ya memang harus dibunuh. Contoh hukum rajam, karena dia melakukan perzinahan sehingga harus dihukum rajam, umpama begitu. Itu sebab yang diperbolehkan. Nih. Yang kedua, hartanya. Harta orang mukmin itu haram hukumnya. Haram hukumnya bila kita mengambil secara paksa atau bujui atau ngakali dan teman-temannya itu. Makrun itu artinya tipu daya. Jadi ngakali wong itu haram hukumnya. Melokoto wong haram hukumnya gitu. Itu karakter orang mukmin itu seperti itu. Loh, nek hartanya orang mukmin haram, berarti hartanya orang selain mukmin apakah halal, Pak? Nah, pertanyaan kan dikembangkan begitu, ya nggak begitu juga. Ngono sampean bolak-balik jupui. Wa irduhu, ini yang paling berat, kehormatannya. Jadi kita itu nggak boleh menghilangkan kehormatan orang mukmin, nggak boleh. Sementara media sosial itu luar biasa. Wis wangger komen, wis ra karuan. Kadang itu menjatuhkan orang lain, pihak lain. Itu menghilangkan kehormatan. Kehormatan itu piye to kehormatan itu? Harga diri. Itu jangan pernah kita. Wa an la yadunnu bihi ila khair, dan janganlah berprasangka kecuali dengan prasangka yang baik. Terutama pada orang mukmin, duwe penyono sing apik, masih dibujukin duwe penyono sing apik. Lah entek Pak suwi-suwi. Tidak begitu kan? Nah, semua ada mekanismenya. Maka kita dilatih, diajari untuk menjadi orang yang baik. Kalau sering matur, wong apik niku diapa-apakno tetep apik. Ora iso dadi elek. Diapiki yo apik, dieleki yo tetep. Itu baru asli disebut wong apik. Ana wong diapiki wong kok apik, dieleki wong kok tambah luwih elek, itu berarti etok-etok dadi apik, kan begitu. Wong apik itu tanggal 6 ya apik, tanggal tuwek ya tetep apik gitu. Sehat ya apik, lara ya tetep apik. Itu wong apik itu begitu. Jadi sampai Rasulullah itu menyampaikan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kulluhum khair. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusan orang mukmin itu baik. In asobatu sarra sabara fakana khairal lahu. Bila orang mukmin itu ditimpa sesuatu yang menyenangkan, maka dia segera bersyukur kepada Allah. Bila orang mukmin itu ditimpa sesuatu yang menyusahkan, dia segera bersabar. Maka pada semua keadaan itu tetap menjadi baik. Ini sudah saya terangkan pada pertemuan yang kemarin nih. Cabang besarnya iman itu sabar dan syukur. Mosok pun lali lah dereng nih. Nggih lali minggu-minggu ngarep ngono lali nih rada suwi titik ngoten lho. Aja cepet-cepet lali. Ini cabang besar iman itu berada pada sabar dan syukur. Jadi sekian cabang iman. Sebagian riwayat menyebut 70 cabang iman itu bertengger pada dua cabang besar, yaitu sabar dan syukur. Keterangannya kados kalawi pun. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim, kalau tadi disebut mukmin, sekarang disebut muslim. Kalau kita kasih peringkat, muslim itu paling rendah. Muslim, mukmin, mutakin, mukhlisin, tingkatan. Muslim itu paling rendah. Terus angger tahu maca syahadat itu disebut muslim. Mbah iku muslim KTP apa kakak wis pokoke
muslim wong Islam. Lah yang dimaksud dalam hadis ini al-muslimuna, orang muslim yang sebenarnya, begitu maksudnya, adalah man salimal muslimuna, adalah orang yang orang-orang muslim lain menjadi selamat min yadihi wa lisanihi, dari tangannya dan lisannya. Di wong muslim itu tidak akan berbuat jelek, tidak akan. Mafhum mukhalafah kok ana wong muslim nyolongan berarti gak patek muslim, kan ngoten mawon, gak angel-angel iki. Muslimnya perlu dipertanyakan. Masyaallah. Jadi kita itu kemarin saya terangkan, kita menuju mukmin aja sulit. Ya mungkin kita masih muslim bae sing piye ya, iki mbuh-mbuhan sean ya. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan akmalul mukminina imanan ahsanuhum khalqa ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya keimanan seorang mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Jadi tanda iman sempurna itu akhlaknya baik. Itu tanda iman yang sempurna. Ini ora ono ceritane wong ahli sholat kok nyolongan, itu ora ono ceritane. Tidak ada ceritanya itu. Wenten Pak tangga kula niku ahli sholat tapi nyolongan. Lah dia tidak memperhatikan redaksi berarti. Itu bukan ahli sholat, itu melakukan sholat, bukan orang yang ahli sholat. Panjenengan pirsani, setiap perintah dalam Quran atau hadis yang menyangkut tentang sholat, itu perintahnya selalu aqimis sholah, yuqimus sholah, iqamatus sholah. Orang ono perintah ikmalu sholah. Ikmalu sholah itu kerjakan sholat. Orang ono lakukan sholat, tidak ada. Perintahnya mesti aqimis sholah, dirikan. Wih, perbedaannya baina sama'i wa sumber minyak, ora baina sama'i wal ardi, karo sumber jauh betul. Nah orang-orang yang iqamatus sholah itu, maka pasti sholatnya itu akan tanha anil fahsya wal munkar. Pasti sudah Al-Quran. Sholatnya itu akan menjadikan dirinya tercegah dari melakukan perbuatan keji dan berarti ra ono ceritane wong ahli sholat kok nyolongan, ora ono. Lha niku sholatnya rutin, ya berarti bukan ahli sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk sholat, kan begitu saja nih. Man lam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu illa muqtan wa bu'dzan. Hadis, barang siapa yang sholatnya itu tidak menjadikan dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya itu justru menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah. Hadis, tambah sholat tambah adoh saka Gusti Allah. Apa toh? Karena dia nggak serius untuk melakukan sholat. Kok ono wong sholate ngedu tapi ngelakoni sholat, ya. Itu semakin dia sholat semakin, dalam bahasa yang lain, asro alal ukubah, semakin dia sholat itu semakin mempercepat datangnya bencana. Asro alal ukubah. Hadis itu nek ngono enak sholat apa mboten? Awake dhewe sholat kok undang-undang tambah cepet tekone adzabe Gusti Allah. Jadi kita melihat hadis itu harus dikorelasikan, ngoten nggih. Jadi kalau kita merasa amal kita itu baik, itu sebenarnya sebuah kesalahan. Jadi sebenarnya kalau kita teliti, amal kita itu satu pun tidak ada yang pantas diterima Allah. Ora ono. Laula jamilu sadrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Tapi terkadang Allah itu gak patek nemen-nemen nek mriksa. Wis sembayang rada asal-asalan ngono, malaikat wis nolak. Iki mboten serius Gusti. Iki sembayang ya modele tok koyo metiti tapi yo nglambiar pikirane. Dicoreti karo malaikat, tapi karo Gusti Allah itu diberi keringanan. Iku trimoon wae malaikat. Lha salate kados ngoten kok diterima, wis ta aja kakek ngomong awakmu bolo dhewe. Ternyata ada seperti itu.
Kenapa? Karena pelaku ibadahnya ngrumangsani nek ibadah itu banyak kekurangan. Ini jadi ngrumangsani nek ibadah itu banyak kekurangan. Lah ngrumangsani itu PR berat, betul. Umumnya wong niku angel dikon ngrumangsani gitu nggih. Nglakoni apik rumangsane wis paling apik nggih. Rodok pinter titik wis rumangsane sing paling pinter. Engko rodok sugih titik rumangsane sing paling sugih. Itu sifat-sifat manusia itu. Nggih ta? Mau sembayang dalu rodok ngedhu titik wis rumangsane super. Kan Rasulullah itu dalam hadis itu menyampaikan rubba shaim qaim laisa lahul jaza. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, betapa banyak orang-orang yang malam bangun untuk melakukan sholat tetapi gak oleh apa-apa. Hadis itu posone mung oleh luwe karo ngelak, sembayang bengine mung oleh kesel karo melek, ora oleh banyak. Maka kita jangan keburu merasa bangga dengan amal kita. Jadi pekerjaan paling berat itu ngrumangsani. Ora ana wong sing iso ngrumangsani kejaba duweni ilmu. Sehingga ada tolak ukur, ada barometer. Oh, idealnya ini. Lu aku sik teko kene. Akhirnya dia akan membuat sebuah pernyataan astagfirullahaladzim. Itu iki nopo bar salat kok karo Kanjeng Nabi dikon maca istighfar. Bar salat dikongkon maca biasane bareng ngrasani wong istighfar yu apa ngrasani wong astagfirullah kan begitu. Lagi bar salat kok dikon maca istighfar ya. Kenapa? Rasulullah itu ngerti nek umate iku gak patek iso khusyuk. Kok umate? Para sahabat murid Rasulullah itu dilombakno salat. Lomba salat khusyuk-khusyukan. Ora ana sing lolos kok. Nggak ono sih, apalagi kita. Itu muridnya Rasulullah langsung para sahabat. Masya Allah, luar biasa sulitnya. Maka Rasulullah membuat sebuah solusi. Ini bar sholat mau istighfar, istighfari sholatmu. Ya, dengan hadirnya istighfar ini, yo gak mau istighfar, tidak hanya mengucapkan, tapi ngrumangsani. Betul nih, betul nih. Yang penting ini ngrumangsani. Senajan gak maca istighfar nek ngrumangsani iku di ngapura diterima salat. Senajan maca istighfar nek orang ngrumangsani ya gak diterima salat. Itu ada babnya itu. Jadi bab sendiri tentang itu. Jadi nanti di sini ada bab 23 berarti kira-kira 5 tahun kas lah ya. Sabar mawon nih. Ada perbedaan itu. Jadi orang yang beristighfar tapi orang dibarengi ngrumangsani itu tidak akan diterima. Kalau jenengan bar salat kok ngrumangsani, ya Allah Gusti, kula niki salat nggih rutin di jamaah, ning dereng saged khusyuk. Diterima salate. Malaikat dibypass karo Gusti Allah. Malaikat ora usah kok urus aku. Wah enak nih. Malaikat nggo wetu nulis nyatet iki salat tapi gak khusyuk macam-macam dihapus karo Gusti Allah. Jadi beragama itu selalu ada solusi. Inilah yang dimaksud laula jamilu satri hilam yakun amalun ahlan lil qabul. Seandainya tidak ada indahnya tutup Allah, satupun amal itu tidak ada yang pantas diterima oleh Allah. Apa keindahan tutupnya Allah? Ya ampunan Allah itu. Jadi Gusti Allah ku nyepuro, kula njenengan iki di ngapura. Napa kok disepuro? Sebab gelem ngrumangsani. Ya, muhasabah, introspeksi diri pun. Dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sudah sering kita dengar. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Nek panjenengan seneng mangan gule, nek ana kancane dulure sing padha muslime ya ditawani gule. Aja sampean mangan gule, kancane sampean dikeki duduhe tok. Aja sampai ngono nggih. Aja sampai ngono. Nggih. Apa yang kita merasa senang, saudara kita pun bagaimana caranya ikut merasa senang. Nek kancane rumangsa susah, bagaimana caranya kita ikut merasa
Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Ini sudah mulai mengalami pergeseran yang luar biasa ini. Zaman riyin, zaman kula sik cilik, nek ana teng kampung kula nek ana wong bangun omah, sak kampung melu ngrewangi, nggih mboten? Nggih. Melu ngrewangi. Karena merasa itu saudara. Ngrewangi gak ada dikongkon iku moro-moro dhewe ngrewang-ngrewangi dhewe. Zaman sakniki masyaallah, omah dadi lu karo tanggane ora kenal, masyaallah iki terus piye terusan. Ini semakin jauh kita. Semakin jauh. Jadi ini piye. Jadi ini problem kita sebenarnya. Bagaimana mencintai saudara kita, sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Duwe kanca, duwe tangga, kok jabatane munda, koncone seneng ya melu seneng. Kok koncone susah ya melu susah. Aja kathik ditambah-tambahi. Anjane kono iku ngathok ya cepet munggahe. Lah ngoten niku. Ngoten nggih. Nah, ini sulit ini, betul. Berarti menghilangkan sifat hasud dan lain sebagainya. Itu tanda kesempurnaan orang yang beriman. Masya Allah. Lo jenengan ini nek mangan kepingin sing enak, nek nyugui wong ya sing enak, gawe kelambi kepingin sing api, nek ngekei kelambi wong ya sing api. Ngekei kelambi wong niku mboten usah ngenteni nek wayah menjelang Idul Fitri, ra usah. Nggih, selak gak duwe kelambi wong ya kan ngoten nggih. Heeh, ngekei ngoten mawon. Pun. Kita lanjutkan hadis nomor 9. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallahu ndatekke sapa Allah Gusti Allah al imana ing iman. Wa hafahu lan maes-maesi sapa Allahu ing iman, wa maddahu lan ngelem sapa Allahu ing iman bisa mahati kelawan sifat loman wal haya lan sifat wirang. Wa khalaqalan datekke sapa Allah al kufra ing sifat kufur, wa dzammahu lan modho sapa Allahu ing kufur bil bukhli kelawan sifat medit wal jafa lan wangkot. Allah itu menciptakan iman, kemudian Allah menghiasi iman dan memuji-muji iman itu, ditemplei iman itu dengan sifat loman tur wirang. Wirang niku napa? Isin. Sifat dermawan dan sifat malu. Ini pendukung iman berarti. Termasuk cabangnya iman. Jadi sing kula sampaikan wau sedaya niku cabang-cabangnya iman. Semua cabang-cabangnya iman. Jadi kalau ana wong niku ora duwe sifat loman, berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Ini sering kalau ceritake, neng swarga, neng ini latar, ini ono gerbangnya swarga. Ya. Sampeyan gak usah takon sampean modelnya kok seru, gak usah takon. Ya. Ceritane ngono, cerita itu aja ditakokne, ngono sing jawab bingung kowe. Ini halaman surga itu ada gerbang, mriku ono plakatnya gede, wong medit dilarang masuk. Tulisannya ya. Lho nggih. Nek cara hadis, al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala. Swarga iku panggonane wong loman, neraka iku panggonane wong medit. Kan jelas. Saya alih bahasakan itu tadi, wong medit dilarang masuk, kan padha wae nggih. Sudah diumumkan di sana, wong medit ora oleh mlebu swarga. Karena apa? Imannya menjadi rusak. Apa hubungannya medit karo iman? Ngeten nggih. Wong niku nek percaya, iman percaya. Wong niku nek percaya, sing andum rezeki Gusti Allah, sing aweh pitulungan Gusti Allah, maka dia akan tertanam pada jiwanya. Aku nyambut gawe iki nglakoni kewajiban ikhtiar, hasil urusane Gusti. Maka ketika dia mendapatkan rezeki, dia akan mempunyai prasangka bahwa itu adalah pemberian Allah. Karena merasa itu pemberian Allah, maka akan digunakan di jalan Allah. Akhirnya loman. Sebaliknya wong medit ya ora. Ketika dia bekerja oleh duit, dia merasa itu adalah hasil dari usaha
Hanya aku nyambut gawe tak awangi jungkir walik, ndas tak gawe sikil, sikil ya tetap sikil, ngono mamane. Lah kok disodakohno, kapan-kapan aja sodakoh. Karena dia merasa itu dari hasil, berarti dia nggak percaya dengan kudroh irodahnya Allah, maka menjadi rusak iman. Naudzubillah min dzalik. Iku bedane iki. Wong loman niku masyaallah. Enten wong niku kula nggadah kanca, kawereng, polker nih. Dia punya sebuah perusahaan. Nek anak buahnya salah, iku nek nyeneni ra karu-karuan, kebun binatang metu kabeh. Ulo bedes sembarang kali metu nek nyeneni niki. Kawereng jangker. Mengko nek bar diseneni, begitu sarep pulang jam 4 sore mau diceluk, sing diseneni diceluk. Anu sepurane ya, pancen awakmu salah ya perlu diseneni. Nyoh iki digawe tuku jajan, tuku rokok 100.000. Dadi saben nyeneni wong 100.000. Anak buahnya gak ono sing metu, malah nek perlu senen ono bendino Pak, malah ngoten. Gitu betul. Hebatnya orang loman itu seperti itu, kereng kaya ngopo itu. Itu tetap disenengi, baik, ngoten nggih. Nah, itu kehebatannya. Betul itu nggih. Jadi karena itu termasuk buah dari iman, masyaallah. Quran. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilus solihati lan duweni penggawe kang becik. Niki waune wau atof. Tenggene ilmu nahwu niku jenenge wau atof. Amanu wa amilus solihat itu tidak boleh dipisah. Karena wau yang digunakan namanya wau atof. Sifatnya mutlaqul jam'i. Ngarep mburi ora oleh bisa. Jadi wau niku macam-macam, ono wau kosam, ono wau ibtida, ono wau ittisal, macam-macam lah ya. Tak terangno ya percuma, pokoknya ngoten lah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu ndadekke lahum marang aman wa amilus sholihat sapa ar-rahmanu zat kang maha rahman, ndadekke apa wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, oleh Allah ditanamkan dalam hatinya itu wudda. Wudda itu mawaddah, kasih sayang, gak isoan, gak mentoloan, delok masjid AC-ne rusak, gak ada dijalui proposal pun moro-moro dewi. Delok tonggo loro, gak ngenteni tonggone sambat dikei. Coba, itu namanya wudda, tertinggi sudah. Pembahasan kita 3 tahun yang lalu, insya Allah pun kalau bahas ini, dan insya Allah jenengan ngipur lali, kalau sewenang nek ngaji lali. Tingkat terendah niku namanya sakok. Sakok itu suka memberi ketika diminta. Atasnya lagi namanya jud. Suka memberi, menolong, suka menolong ketika diminta ataupun tidak diminta, itu jud. Masjid duwe gawe ora disenggol tetap ngekei, ora kadek dijalui tetap, itu namanya jud. Jadi sakhwah itu paling rendah, suka menolong ketika diminta, saben dijalui tolong mesti nulungi, itu wis apik nih, tapi bukan yang terbaik. Kenapa begitu? Karena dia masih merasa aku gak disenggol kok. Gimana? Jadi egonya masih ada. Aku gak dijak ngomong kok. Atasnya itu namanya jud, suka menolong kepada orang yang minta ataupun tidak minta. Ketok ana wong susah gak ada ngenteni njaluk ditulungi. Yang tertinggi namanya karom. Suka menolong kepada orang yang minta atau yang tidak minta, kepada kawan ataupun lawan. Rasulullah sudah itu. Ini Rasulullah nek itu nggih. Nah, ini Rasulullah niku nate saben metu omah disawati karo wong kafir Quraisy. Pernah sampai berdarah ini. Suatu ketika gak ono sing nyawat. Lho sing gene nyawati aku endi? Anu Kanjeng Nabi sakit. Ayo disambangi. Rasulullah. Itu namanya akhlak karom.
Kira-kira sampean kok ben metu omah. Ngoten nggih. Lha dilala sing nyamati kok terus lara, kira-kira muni apa? Ya ngono iku oleh-oleh kualat sampai aku lho. Lah padha mek kucing sampean malati kan ngoten. Ya Allah, ini ya. Jadi itu bertingkat. Jadi semua itu ada kelasnya, ada tingkatannya. Jadi loman itu seperti itu. Kalau sudah mawaddah itu berarti tertanam betul jiwa kepedulian. Kalau jamaah ibadah sing paling kathah ganjaran ini ku ibadah sing sosial. Betul itu. Paling akeh. Contoh hadis ini. Idkhal surur ala qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sanatin. Nyenengno atine wong mukmin iku luwih utama katimbang ibadah 60 tahun. Ibadah sunnah 60 tahun itu kalah karo nyenengno atine wong mukmin. Kalimatnya mukmin, perhatikan, bukan muslim. Berarti wong sing betul-betul apik. Bungahno atine wong mukmin iku ngalah-ngalahi ibadah sunnah 60 tahun. Ya Allah, pokoknya nang ibadah sosial itu ganjarannya akeh pun. Nah, sementara sudut pandang rata-rata umat Islam itu ibadah itu ya sholat, poso, maca Quran, wiridan, hanya itu saja. Nah ini yang perlu kita kembangkan. Coba perhatikan hadis. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Loh, memuliakan tetangga ini terhubung dengan iman. Tetangga itu 40 rumah, ke depan, belakang, kiri, kanan. Muliakan tetanggamu. Memuliakan tetangga itu piye to? Mosok nek ketemu tangga, monggo Pak, dingkluk apa begitu? Bagaimana caranya tetangga kita itu menjadi seorang muslim yang betul-betul muslim, itu memuliakan namanya. Nek durung sholat piye carane supaya sholat, nek durung zakat piye carane supaya zakat, durung gelem ngaji piye carane gelem ngaji, itu memuliakan namanya. Beda memuliakan dan menghormati itu benten ya, benten. Redaksinya itu falyukrim, muliakan. Bagaimana dia menjadi mulia di hadapan Allah. Dan lain sebagainya. Itu terhubung dengan iman. Berarti kepedulian lagi kan. Hadis yang lain menyebut falyukrim daifahu, muliakan tamumu. Muliakan tamumu. Jadi kok duit tamu muliakan. Coba luar biasa. Bukan hormati tamumu, muliakan tamumu. Beda lagi redaksinya. La khaira fi man la yudhif, kata Rasulullah. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak pernah ada tamu. Loh coba. Jadi Rasulullah ini karo tamu seneng. Semakin banyak tamu itu semakin seneng. Sebab tamu niku nek teko nggawa rahmat, nek mulih nyangking dosa. Hadis ini. Tamu itu kalau datang ke rumah kita itu membawa rahmat. Nek mulih dosane awake dhewe dicangking. Lho mosok dipek, ora dipek, maksudnya terbuang karena hadirnya seorang tamu. Penak. Sampeyan maca istighfar lho durung karuan di ngapura Gusti Allah. Gitu. Nah, jadi semua yang kaitannya ibadah sosial itu luar biasa karena lebih berat. Nyodakoi wong sing medit abot no mboten? Abot, padahal itu ganjarannya gede. Ngapii musuh abot no mboten? Oh tambah pola abote kan nggih. Padahal itu salah sunman kunna fihi hasabahullahu hisabai yasira. 3 golongan yang nanti akan mendapatkan keistimewaan apa? Dihisab dengan mudah. Ngelomani wong sing medit nomor 1, ngapii musuh nomor 2, wa ta'fu amman dolamaka, nyepuro wong sing berbuat dolim nomor 3. Wah luar biasa. Koyok ya awake dhewe gak ono sing lulus iki. Wal haya, dan Allah menghiasi iman itu dengan sifat malu. Malu niku haya niku ono loro, ono haya nafsani, ono haya robani. Haya nafsani itu contoh panjenengan melaku
nggih. Gak gawe klambi, isin napa mboten? Panjenengan nyolong pencit ketemon tonggo, isin napa mboten? Nah, itu hayak nafsani namanya. Hayak robani ku isin karo Gusti Allah. Isin karo Gusti Allah. Kalau hayak nafsani ku isin karo wong. Nah, isin karo Gusti Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun ya tetap malu. Arep nglakoni elek isin karo sapa? Isin karo Gusti Allah. Arep ndonga sing akeh isin karo Gusti Allah. Ya Allah Gusti, panjenengan paringi kula niki panjang umur sehat wal afiat, isin. Ya Allah Gusti, panjenengan paringi kula niki rezeki sing kathah berkah, isin. Napa kok isin? Ibadahku pas-pasan kok kakean njaluke, ngoten nggih. Nanti ada bab doa sendiri nggih. Jadi Rasulullah itu mengatakan apes-apese wong iku wong sing paling titik dungane. Nek ndonga aja titik niku apes-apese wong. Nek ndonga sing akeh. Tapi seperti semangatnya Rasulullah doanya. Ya Allah, berikan aku iman yang kuat. Walisanan dzakira, lisan yang selalu ingat kepadamu, wa qalban khashian, hati yang selalu khusyuk. Rasulullah doakan gitu-gitu, jangan nanti tuman kanjeng Nabi ndonga Allahumma inni as'aluka rizqan halalan wasi'an kasiran thayyiban mubarakan min kulli jihatin. Tahu tuman mboten? Ora ono njaluk rezeki sing akeh, sing tidak terhingga, sing gak leren-leren saka ngendi-ngendi tekane, ora tahu. Malah kanjeng Nabi ndongane Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan nek ana kiai ndonga niki kula ngamini tok ae wegah. Zaman kula sik teng pondok nih. Kiai kula iki nek salat niku sering gawe donga niki. Kula wis gedhe, kula wis karo yai dikon ngrewangi mulang-mulang ngoten iki. Saben salat nek yai ndonga niki, kula mesti meneng. Iki sing ndonga yai tak amini kok pas mandi-mandine ngono pikiran kula niku. Jadi sik ana rasa khawatir, kiai wis dipol nih. Aku ndonga melu Kanjeng Nabi ndongane aku melu. Engko diparingi piye karo Gusti Allah sembuh apa jare Gusti dipol. Nek kula njenengan sik ragu-ragu. Yen gak pas mandi-mandine. Pas mandi-mandine. Ini perbedaannya ya. Nah, nanti ada bab sendiri tentang doa, mbok 30 pira nggih. Aduh lah pokoknya. Hayak sifat malu. Wa khalaqal kufra wa dammahu bil bukhli wal jafa, dan Allah menciptakan sifat kufur, menghinanya dengan sifat bakhil wal jafa, medit tur wangkot. Medit niku ya medit, wangkot niku napa? Wangkot niku napa? Mbah sampean gak patek Jawa. Wangkot niku keras kepala. Keras. Okay. Jadi sifat kufur itu nanti mesti memunculkan keras kepala. Bahasa Arabnya al-ngeyelu, mau al-ngeyelu. Orang kena dituturi, dituturi tambah nyeneni kan susah. Ya Allah, nek jare arek-arek wangel wis angel ngoten nggih. Nah, itu berarti pertanda ada sifat kekufuran di dalam hatinya. Nek ndelok niki koyo akeh wong kufur ora? Kok akeh wong sing padha seneng ngeyel. Lho ya apa wis bel iki masyaallah. Kurang sitok pun kapan-kapan mawon nggih. Kula nyuwun ngapunten mboten saged nderek jamaah. Rada anu niki rada embuh niki rada. Ngoten riyen nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.